Hai Auto Lover, ketemu lagi dengan konten otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah engine kendaraan bergerak. Sebelum menonton konten ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar konten ini terus berkembang. Pada konten ini kita akan menjelaskan tentang cara kerja engine bensin 4 tak atau 4 langkah engine bensin, di mana terdapat siklus 4 tak bensin. Dalam satu siklus sistem 4 tak atau 4 langkah bensin, ini terjadi 4 kali gerakan torak atau piston dan terjadi 2 kali putaran poros engkol. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Ini adalah gambaran bagaimana kerja piston di dalam mesin, kerja naik turun dan poros engkol berputar. Mari kita bahas pergerakan piston per langkah, di mana di sini terdapat 4 langkah gerakan piston. Tapi sebelumnya kita lihat komponen-komponennya. Komponen pertama adalah piston. Kemudian ada batang piston. Kemudian terdapat juga poros engkol. Kemudian ada komponen katup masuk. Kemudian katup buang. Kemudian terdapat busi untuk memercikan bunga api, dan saluran masuk, kemudian saluran buang. Kemudian terdapat komponen silinder, di mana dalam silinder ini ada garis yang tidak nyata yang disebut dengan titik mati atas atau batas piston bergerak paling atas, dan juga titik mati bawah, di mana piston bergerak paling bawah. Dalam satu siklus mesin 4 tak atau 4 langkah terdapat 4 langkah, yaitu langkah pertama langkah hisap, kemudian langkah kompresi, setelah itu langkah usaha, kemudian terakhir adalah langkah buang. Mari kita bahas satu persatu langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah langkah hisap. Ini adalah langkah hisap, yaitu piston bergerak dari TMA ke TMB. Poros engkol berputar setengah putaran. Kemudian katup masuk terbuka. Yang dihisap atau yang masuk ke dalam ruang bakar adalah bahan bakar dan udara. Langkah kedua adalah langkah kompresi. Pada langkah ini, katup masuk sudah tertutup, sehingga kedua katup antara masuk dan buang tertutup dua-duanya. Piston bergerak dari TMB ke TMA, sehingga bahan bakar dan udara tadi ditekan sehingga terjadi panas dan tekanan yang tinggi. Pada langkah ini, poros engkol berputar setengah putaran, sehingga total poros engkol berputar 1 putaran. Di akhir langkah kompresi, bunga api pada busi dipercikan sehingga bahan bakar dan udara terjadi ledakan. Langkah yang ketiga adalah langkah usaha. Di akhir langkah kompresi, ketika busi memercik sehingga bahan bakar dan udara terjadi ledakan. Dari ledakan ini mendorong piston turun dari TMA ke TMB. Pada langkah ini, kedua katup masuk dan katup buang masih tertutup, sehingga gerakan yang memungkinkan adalah gerakan piston dari TMA ke TMB. Pada langkah ini,
poros engkol berputar setengah putaran, sehingga total poros engkol berputar 1,5 putaran. Langkah terakhir atau langkah keempat adalah langkah buang. Pada langkah ini, katup buang terbuka. Piston bergerak dari TMB ke TMA, mendorong sisa hasil pembakaran menuju saluran buang, yaitu dibuang ke knalpot. Poros engkol berputar setengah putaran, sehingga total poros engkol berputar 2 putaran. Kalau dilihat dari pergerakan piston dan poros engkol, dalam satu siklus terjadi 4 kali pergerakan piston dan 2 kali putaran poros engkol. Karena ini dinamakan siklus, maka setelah langkah 4, dia kembali ke langkah yang pertama, yaitu langkah isap, kompresi, usaha, dan buang. Kemudian kembali lagi ke langkah isap, begitu seterusnya. Kalau kita lihat pada video akan terlihat langkah-langkahnya, yaitu ini langkah isap, kemudian langkah kompresi, kemudian langkah usaha, kemudian langkah buang, kemudian kembali lagi ke langkah isap, kemudian kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Demikianlah konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.